Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam kasih, sukacita, dan berkat Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 13 ayat 1-2 tertulis, ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lebih berharga daripada gedung. Tuhan tidak fokus kepada apa yang seringkali menjadi fokus manusia. Tuhan fokus kepada apa yang terpenting. Tuhan bukan fokus kepada bangunan, tapi kepada jiwa-jiwa. Tuhan fokus kepada kita. Suatu saat ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem, ia masuk ke dalam bait suci. Bait suci yang dimasuki oleh Tuhan Yesus saat itu adalah bait suci yang dibangun oleh Salomo, tapi sudah direnovasi lagi oleh Herodes di tahun 20 sebelum kelahiran Kristus. Melihat bangunan bait suci itu, orang-orang kagum dan bangga. Seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Bangunan bait suci itu menjadi suatu atraksi yang menarik bagi orang-orang untuk datang, bukan hanya untuk beribadah, tapi melihat-lihat. Kalau saja di zaman itu sudah ada handphone dengan kemampuan memotret, pasti banyak sekali orang yang pergi ke sana saat itu untuk memotret, mengambil foto, membuat selfie, dan sebagainya. Seringkali bangunan yang menarik menjadi fokus manusia dalam beribadah kepada Tuhan, sehingga banyak orang akan senang datang beribadah ke tempat yang bagus, di gedung yang megah. Sedangkan kalau tempatnya kurang bagus, mereka tidak senang. Fokus kita salah seringkali. Kita datang bukan fokus untuk mencari Tuhan, tapi fokus ke gedung. Kita tidak fokus untuk memuaskan hati Tuhan, tapi kita fokus untuk memuaskan jiwa kita sendiri. Kesalahan yang sama ini berulang terjadi di era sesudahnya, dan bahkan sampai hari ini masih terjadi. Kita terlalu fokus kepada gedung, kepada bangunan, dan gedung seringkali dijadikan sebagai daya tarik untuk menarik orang-orang datang. Kita seringkali lupa akan esensi dari ibadah, esensi dari pelayanan, yaitu Tuhan yang seharusnya menjadi pusat dari penyembahan kita. Perkataan Tuhan Yesus sebagai tanggapan terhadap perkataan muridnya yang membanggakan bangunan bait suci itu adalah, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Di tahun 70 sesudah Kristus, bangunan bait suci ini rata dengan tanah karena dihancurkan oleh pasukan tentara Romawi. Dan sampai saat ini, tidak ada lagi bangunan bait suci ini. Yang sekarang ada di atas lokasi yang dulunya ada bait suci ini adalah Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsa yang dibangun pada abad yang ke-8, yang seringkali juga dibangga-banggakan oleh sebagian orang dan menjadi konflik antara Israel dan Palestina. Tapi bagi Tuhan sama sekali tidak ada kebanggaan atas bangunan-bangunan itu. Tuhan tidak pernah bangga akan gedung ataupun bangunan. Seindah dan semegah apapun bangunan yang dibangun oleh manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak mencari gedung, tapi mencari jiwa-jiwa yang percaya kepadanya. Tuhan tidak merindukan bangunan, tapi Tuhan merindukan orang-orang yang mengasihi dan menyembahnya. Tuhan Yesus katakan bahwa Ia mencari penyembah-penyembah benar, yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Biarlah kita benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, yang mengasihi Tuhan dan mempercayainya dengan segenap hati dalam kesetiaan.
Tuhan mengasihi saudara dan saya, dan kita sangat berharga bagi Tuhan dibandingkan semua bangunan yang ada di bumi ini. Mari sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk firman-Mu yang mengajar dan menuntun kami untuk memiliki pengertian yang benar, untuk memiliki sikap yang berkenan kepada Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mencari Engkau, dan percaya kepadamu Tuhan Yesus dengan segenap hati kami dan setia selalu kepadamu. Pimpin kami terus ya Bapa untuk melangkah dalam kebenaran-Mu dan sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam segala aktivitas pelayanan dan ibadah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang terus menuntun dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.